Makanya apakah Stephen Indra sudah dapat bidadari? Sudah. Fantasinya dia, pikirannya dia dapat bidadari. Sekarang ini Stephen Indra sedang tersiksa, saudara. Kenapa? Karena dia fantasinya kan bidadari kan, olala bebe kan, olala bebe, 100 perawan tiap hari. Tetapi dia tersisa kapan fantasinya dia cabul, tapi dia tidak dapat pelampiasan, saudara. Itu malaikat nanya, "Hai Stephen." "Ah, namamu bukan Stephen, namamu kan Indra, itu bekas kuli beras itu di pelabuhan." "Enggak, ya dulu nama saya bekas Romo." "Jangan ngibul loh." Malaikat bilang, "Jangan ngibul lu, gua kepret tahu rasa lu. Lagi hidup ngibul, udah mati juga ngibul. Siapa bilang lu bekas Romo? Nggak ada, di daftarnya nggak ada nih. Nggak pernah jadi Romo." Sampai alam kubur pun dikepretin tuh si Stephen Indra, saudara. Nggak main-main ya, dikepretin, bohong, saudara. Ya, Ali Makrus bahagia. Bagaimana dengan Yudi Mulyana? Ini pertanyaannya Yudi Mulyana. Dia bikin syahadat palsu, saudara. Ya kan, waktu itu kan ditendang sama Hani Christian kan, syahadat itu palsu. Yudi Mulyana sampai ini ya, ketakutan ya, dikejar-kejar sama Stephen Indra, sama Yudi Mulyana. Yudi Mulyana itu dikejar sama Stephen Indra sama si Ali Makrus, saudara. Diuper-uper ya, teror sedemikian rupa ya, si Yudi Mulyana ya. Jadi mau lari ke Jerman, keburu ketahuan, saudara. Keburu ketahuan. Ya, kan itu saya nginjilin, terus waktu baptis pertama kali kan laporan sama saya. Kalau kamu kembali dari jalan anak yang hilang itu, jadi Lazarus, saudara. Anda kan hidupmu akan penuh dengan penderitaan. Itulah jalan salib yang harus kamu bayar dengan darahmu sendiri. Sampai matinya Yudi Mulyana menderita kayak Ali Makrus. Menderita karena diteror sama orang-orang Islam ini, dipersulit, ya kan, semuanya kan. Dimutasi, enggak, kasihan, saudara. Tapi Yudi Mulyana sudah menempuh jalan itu. Ya, dia sudah siap, sudah menempuh jalan itu. Dia udah bilang, umur saya nggak lama lagi, Pak Paul. Hai mualaf. Ya, Agustan, siapa lagi mualaf itu ya? Irena Handono, Hani Christian, Kain Nama, siapa lagi mualaf ya? Ya Waloni, kamu mau ikuti jejaknya Ali Makrus, jejak Lazarus, atau mau jejak orang kaya? Kamu boleh jualan agama, fitnah untuk kamu bisa kaya raya. Tetapi kamu akan tempuh jalannya orang kaya ini. Ya kan? Karena akan memohon-mohon kepada Ali Makrus sama Yudi Mulyana buat memberitakan Injil. Sekarang Stephen Indra ini lagi mohon-mohon tuh sama Yudi Mulyana tuh. Kan Stephen Indra kan yang pertama kali membongkar Yudi Mulyana dibaptis kan, di blow up kan, sama Stephen Indra, jahat sekali ya Stephen Indra ini. Terus Hani Christian tuh wah seperti ini ya, seperti headhunter, seperti pemburu kepala dia. Wah, dengan beringasnya dia kejar si Yudi Mulyana sampai ke rumahnya, saudara, diteror. Berdua nih sama Stephen Indra. Sekarang Stephen Indra lagi mohon-mohon tuh, Bapak Abraham, tolong dong supaya Yudi Mulyana celupkan jarinya ke air buat aku kasih minum. Aku haus di sini, panas. Aku haus, kepengen olala bebe, tetapi nggak ada yang buat olala bebe. Lagi ngemis-ngemis, lagi minta tolong sama Bapak Abraham supaya Yudi Mulyana memberitakan Injil kepada keluarganya Stephen Indra. Dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Oke. Ya, luar biasa ya firman Tuhannya. Hari ini kita temanya Stephen Indra di antara siksaan kubur dan bidadari Janah Alexis. Ya. Kalau di dalam Islam eskatologinya, ya Pak, kehidupan setelah kematiannya, waktu Anda mati, ya, lalu Anda akan masuk ke dalam alam kubur, saudara. Nanti sana ada malaikat kubur yang akan ngetes Anda, ya.
siapa nabimu, siapa Allahmu, apa agamamu, wah gitu-gitu saudara ya. Itu gampang diinget lah. Ini kalau terjadi beneran Anda tinggal ngikutin begitu aja saudara. Sudah ada bocorannya. Tetapi ya nggak ada ya teman saya, banyak yang teman saya bangkit dari kematian, nggak ada yang ketemu malaikat ya, nggak ada yang ketemu malaikat. Tuhan Yesus juga nggak pernah cerita begitu, lagi mati ketemu malaikat. Para nabi yang mati juga nggak pernah kesini. Cuman ada di Islam aja yang tanya, lagi mati tanya-tanya sama Alkitab, cuma di Islam saja saudara. Tapi yang pasti mereka semua pergi ke Al-Jannah, pergi ke alam kubur, ya itu yang pasti. Ya, lalu alam kubur itulah alam barzah. Bagaimana dengan Muhammad? Sama, ada di alam kubur, saudara. Muhammad sampai sekarang belum masuk surga atau paradiso. Nah, di zaman perjanjian lama dulu kita sudah belajar bahwa para nabi dari zaman Adam sampai dengan zaman Yesus mereka pergi ke Hades, ke alam barzah atau alam maut. Sampai Yesus mati, kemudian naik ke surga. Ya, Yesus mati itu ngomong sama penjahat sebelahnya. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di paradiso, taman Tuhan. Bukan di alam maut loh. Tadi orang kaya pergi ke alam maut. Ya, mereka dibawa ke alam maut, bukan ke neraka ya. Belum neraka. Kata api di situ bukan api yang itu ya, bukan api yang dimaksud itu bukan. Api di situ adalah flaming, panas bara, pokoknya panasan itu ya. Dia menderita karena kepanasan. Nah, jadi tambahan nyala api itu tambahan terjemahnya LHI itu. Tapi kalau nanti di Wahyu 20 itu ada api di sana, ya. Ada kata api di sana, ya. Sebentar. Nah, saudara, jadi saudara mesti jeli kalau baca Alkitab. Makanya pesyat itu penting ya. Pesyat atau yang tertulis itu penting. Ya. Tadi kalau di dalam Lazarus orang kaya merasakan piloks ya atau flame atau bara atau menyala atau sesuatu yang berpendar, nah, itu ya. Tapi kalau di dalam Wahyu tadi Viro ya, Viro itu yang dalam film itu loh, api itu ya, Viro. Beda ya, beda. Jadi orang kaya itu pergi ke Hades, Lazarus pergi ke paradiso. Makanya kemudian orang kaya itu bilang, ya, suruh Lazarus ke dunia mengunjungi orang tua saya. Nah itu sebetulnya artinya apa? Artinya mereka orang-orang ini masih bisa diingatkan. Kalau sudah di neraka udah nggak ada. Neraka adalah hukuman terakhir, sudah selesai, saudara. Finish. Artinya orang udah nggak bisa bertobat lagi, udah nggak ada lagi orang bisa tidur, udah mati semua tadi, Wahyu 20. Kalau sudah cita neraka, ya nih gambarnya begini. Saya kasih gambarnya ya. Ini dari zaman Adam sampai dengan zaman Yesus. Ya, kemudian sini ada zaman 1000 tahun. Nah, di sini ada kiamat. Kita ini ada di sini ya. Ada di peralihan zaman 1000 tahun. Diawali dengan antikristus. Kita ini menjelang di sini ya, nanti ya. Di sini. Dari Adam sampai ke Yesus, semua orang mati pergi ke Hades. Ya. Dari mulai Adam, Yunus, Yakub, Abraham, semua pergi ke Hades. Ya, kalau mati ya, dia mati pergi ke Hades. Tapi ya di zaman Yesus bilang sama penjahat di sebelahnya, kalau kamu hari ini juga kamu bersama dengan aku di dalam Firdaus, paradiso. Paradiso ini adalah taman Tuhan, ya. Artinya nggak di Hades, saudara. Cerita Lazarus tadi adalah sebuah perumpamaan, tapi kisah nyata bahwa itu akan terjadi. Yesus kalau ngomong itu nggak main-main ya, itu akan ada orang yang seperti itu. Ya.
Yesus berkata, kamu akan bersama dengan aku di paradiso. Lalu orang-orang yang percaya kepada nubuatan mesianik, dia akan pindah dari Hades, pindah ke paradiso. Dari mulai Adam sampai ke Maleaki, ya, sampai ke Zakaria, sampai ke Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pergi kemana, saudara? Yohanes Pembaptis pergi ke Hades. Tetapi dia nanti akan pergi ke paradiso. Ya, gitu ya. Yohanes Pembaptis adalah era perjanjian lama. Kenapa penjahat di sebelah Yesus itu pindah ke paradiso? Karena kan matinya di hari yang sama dengan Tuhan Yesus. Nah, makanya dibawa ke paradiso. Sejak kematian di kayu salib Yesus, semua orang-orang itu pindah. Makanya dibilangkan kubur-kubur itu terbuka. Orang-orang mati itu bangkit, maksudnya itu mereka itu benar dipindah dari alam maut pergi ke paradiso itu, saudara. Lalu ada yang memberikan penglihatan, ada yang menampakkan diri, memberikan penglihatan kepada orang-orang di kota itu tadi ya. Nah, itu yang terjadi, saudara ya. Lalu orang yang nggak percaya Yesus, orang yang nggak percaya dengan Torah, dia tetap tinggal di Hades. Sampai dengan hari ini. Makanya, ini pelajaran udah lama ya, kita udah bolak-balik ya. Orang-orang yang percaya didamaikan melalui Yesus Kristus, dia ada di paradiso. Orang yang tidak damai, tidak didamaikan dengan pencipta, dia akan tinggal di Hades. Sehingga kita tahu ya, Muhammad kan ngaku bahwa dia di alam barzah kan. Semua orang Islam ada di alam barzah. Semua. Apakah sudah terima bidadari sekarang? Sebetulnya belum, karena mereka nunggu di Hades sampai hari penghakiman, saudara. Jadi Stephen Indra ini ada di mana? Jelas ada di alam barzah. Dia belum dapat bidadari, saudara. Kan pokoknya buru-buru kan apa diiming-iming langsung dapat bidadari, enggak. Dia dapat bidadari, iya. Tetapi sebenarnya di alam barzah ini dapat bidadari, iya, fantasinya dia. Fantasi bidadari. Cantik. Bening. Molek. Susu besar. Apalah namanya, ya itu ya, mata lentik dan sebagainya macam. Dan tadi Pak HTN udah tanya ya, loh kan disiksa oleh pikirannya dia sendiri. Makanya apakah Stephen Indra sudah dapat bidadari? Sudah. Fantasinya dia, pikirannya dia dapat bidadari. Sekarang ini Stephen Indra sedang tersiksa, saudara. Kenapa? Karena dia fantasinya kan bidadari kan, olala bebe kan, olala bebe, 100 perawan tiap hari. Tetapi dia tersiksa kapan fantasinya dia cabul, tapi dia tidak dapat pelampiasan, saudara. Makanya dia tersiksa. Fantasinya cabul. Ingat apa yang ada di dalam Hades? Jiwa. Apa yang di paradiso? Jiwa. Jiwanya ada di Hades, kepengin. Kenapa? Karena dari lagi hidupnya, Stephen Indra ini diiming-imingi bidadari. Maka dia nagih begitu sampai di Hades, di alam barzah. Begitu malaikat nanya, hai Stephen, namamu bukan Stephen, namamu kan Indra itu bekas kuli beras itu di pelabuhan. Enggak, dulu nama saya bekas Romo, jangan ngibul lu. Malaikat bilang, jangan ngibul lu, gua kepret tahu rasa lu. Lagi hidup ngibul, udah mati juga ngibul. Siapa bilang lu bekas Romo? Nggak ada, di daftarnya nggak ada nih. Petrus, coba ke sini. Ini Santo Petrus, coba lihat ini ada anak buahmu nih. Nggak ada, nggak pernah dicatat tuh di Vatikan, nggak ada, kata Petrus itu kan. Oh, gua kepret tuh. Nggak ada, saudara, nama itu, saudara. Ya, nggak pernah jadi Romo. Sampai alam kubur pun dikepretin tuh si Stephen Indra, saudara, nggak main-main ya, dikepretin, bohong, saudara. Ya. Dikepretin, saudara, si Stephen Indra itu. Ya udah, gue kepretin nggak bawa. Yang penting bidadarinya mana, bawa sini, bidadarinya bawa sini. Bidadari gundulmu peang. Kan dibilang begitu kan?
Bidadari gundul mupeang. Loh, kemarin janji bidadari, Zakir Naik bilang bidadari, itu Ustadz Sam bilang bidadari, itu Kaimana bilang bidadari, itu yang istrinya orang NU itu bilangnya bidadari. Mana bidadarinya? Ya udah kamu ngimpi aja bidadari, nggak apa-apa, boleh di sini. Berfantasi tidak bayar, tidak dihukum. Karena memang dia sudah terhukum oleh fantasinya dia. Akhirnya dia cuma bayangi bidadari, bidadari, digagahi 3 kali. Wah, mungkin dia bayanginnya bidadari terus, saudara. Bidadari, bidadari. Ada lagunya ya, sampai nyanyi itu ya. Sampai nyanyi itu lagunya bidadari itu. Digagahi 3 kali. Sambil bayangin, saudara. Tapi terus hari demi hari, ini udah hari ketiga, saudara. Dia sekarang lagi masih menduga-duga, dia pikir dia dapat, saudara. Masih hari ketiga nih, saudara. Nah, ini hari Jumat, Sabtu, besok bangkit dari kubur kali Stephen ya. Besok bangkit dari kubur ya. Itulah sebabnya orang Yahudi kuburnya itu taruhnya di gua, supaya kalau bangkit itu nggak kasihan. Ini Stephen lagi bangkit di alam kubur ini, dia jejeritan di dalam tanah ini. Nggak bisa bangkit ya. Di tanah ini, saudara. Kalau Tuhan Yesus kan dulu di dalam gua, sama seperti Abraham, Ishak, Yakub, istrinya ya gua Makpela itu ya. Sini siapa itu? Istrinya Abraham itu ya. Ya kan? Gua. Jadi kalau bangkit bisa langsung keluar, saudara. Ini Stephen dikubur, bangkitnya gimana, saudara? Ditanam 1,5 meter, ya kan? 1,5 meter di bawah tanah. Umat, saudara. Wah, dia lagi ngelamun bidadari, nggak dikasih-kasih. Bidadarinya benar-benar datang, saudara. Oke, bidadari datang. Cering, bidadari datang begitu kan. Terus dia mulai goyang tari perut. Ini asik. Wah, mau olala bebe. Begitu dia mau tubruk, bablas, saudara. Lawang roh. Cuma fantasi doang. Loh, kok tidak bisa dipegang? Loh, kok nerobos? Ini nerobos. Kan cuman, apa namanya? Cuman ini saja, apa namanya? Itu namanya halogen. Apa halogen itu? Apa namanya? Itu loh, yang cuman artifisial aja itu loh, saudara. Ya kan? Cuman lampu doang. Tembus ya nggak bisa. Wow, udah semangat. Wow, udah kayak apa namanya? Kalau bilang babi nggak boleh. Apa? Hologram. Iya, ya saya bilang ngarah ya. Udah kayak apa namanya? Kebelet kawin itu, sapi atau apa. Wow, udah begitu kan. Nabrak nggak bisa, saudara. Otaknya, fantasinya, pikirannya, jiwanya ngangan-ngangan itu, saudara. Itulah siksaan di dalam alam kubur, saudara. Terlaksana, tersiksa sekali. Udah gitu, wah tahu gitu aku jangan mati duluan ya. Aku masih bisa olala bebe ini ya, bisa 4 kali olah sama 4 orang wanita. Kan begitu, saudara. Itulah siksa alam kubur. Ya, itu tersiksa, saudara. Otaknya kepengen bidadari, tapi nggak kelakon. Ya kan? Ngaku-ngaku Romo, oh saya bekas Romo, wah dikepretin sama Santo Petrus, saudara, di alam kubur. Kampret lu, wah kepret lu, buat sini malaikat ini, cincang ini, kepret lu, kepret lagi, kepret lu. Kalau roh sama roh kan bisa kepretin lagi, kepret lagi. Dikepretin lagi sama para Romo ini kan. Santo Petrus kan diakui sebagai bosnya para Romo ini kan, para Romo sama para pastor ini kan. Dikepretin sama Santo Petrus, coba. Bidadari, mana bidadari? Oh, nggak bisa lo. Limited edition. Dia bilang begitu. Limited editionnya gimana? Nggak bisa, pokoknya dikapretin aja. Itulah siksa alam kubur, saudara. Ya, hawa nafsunya tidak terlampiaskan. Angan-angannya tinggi sekali. Saudara tahu nggak, hidup yang paling tersiksa itu apa? Harapanmu gede banget, tapi kamu tidak seujung kuku pun bisa kamu capai, saudara.
Itu siksaan yang luar biasa dalam kehidupan. Ya, mimpimu gede banget, kepenginanmu banyak, tapi tidak satu pun yang terlaksana, secuil pun tidak. Itu adalah siksaan yang luar biasa dalam kehidupan ini, saudara. Bukan anak mati, bukan istri mati, ibu mati, orang tua mati. Kan, saudara? Siksaan yang paling luar biasa adalah ketika harapanmu itu tidak ada yang tercapai satu pun, secuil pun, saudara. Bagaimana dengan Pastor Joseph Paulus yang N26? Saya sedang menghidupi cita-cita saya, saudara. Saya sedang menghidupi destiny saya. Hari ini saya hidup dalam destiny saya, dalam cita-cita saya. 2014 Tuhan suruh. Itu ada di Facebook saya yang sudah mati itu ya. Facebook saya dimatiin sama Menkominfo. Saya bilang, saudara-saudara, mulai hari ini nama saya Joseph Paul Sang. Saya udah kasih pengumuman. Terjadi, saya mengkoordinir Anda semua untuk memberi makan orang Indonesia. Apakah uangnya saya? Bukan. Sama seperti Yusuf kan, pergi ke Mesir, dia kasih makan seluruh dunia. Apakah uangnya dia? Bukan. Uangnya rakyat Mesir, dibalikin lagi ke mereka. Benar nggak? Nah, itulah Yosef ya. Tugas saya itu untuk itu, saudara. Sambil mengingatkan Anda, menyerukan suara kenabian. Saya bukan Musa, ya. Nanti ada Musa datang di Indonesia. Kalau Anda jadi khilafah, rasain lo. Ada Musa datang nanti. Ya, tapi yang jadi Musa udah lambat, lemparin batu dulu, saudara. Saya hanya Yusuf ya. Saya Yusuf. Yang enak-enak saja, kerjaan itu yang enak-enak, saudara. Ya, yang Yusuf yang kasih makan. Nanti yang jadi Musa ini yang mumet, saudara. Sudah dia dilemparin batu, sudah bawa orang keluar dari khilafah, ya, masih nggak bisa masuk tanah perjanjian. Sial bener ini Musa ini. Mendingan saya ya, sudah ada di tanah perjanjian. Ya, saya hidup di paradise sekarang, saudara. Bagus ya, bagus. Nah, jadi saudara, lalu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh hati, dia ada di paradiso, saudara. Jiwanya. Mengapa jiwanya bisa di paradiso, saudara? Karena dia berdamai. Dia didamaikan dengan kegagalannya, dengan kesalahannya. Di masa-masa lalu dia banyak bikin salah, saudara. Dia berdamai. Damai. Tuhan Yesus, nak, aku tahu kamu manusia biasa. Kamu tidak sanggup. Yuk, berdamai. Iya Tuhan, tapi ini akibatnya begini-begini. Ayo berdamai. Aku memperdamaikanmu dengan masa lalumu. Aku memperdamaikanmu dengan kegagalanmu. Aku memperdamaikan dengan dosa-dosa mengerikan yang telah kamu lakukan. Sekalipun kamu sudah membunuh, sekalipun aku memperdamaikanmu dengan masa lalumu, sehingga jiwamu tenang. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Ya, ada ketenangan jiwa itu, saudara. Dari hawa nafsu didamaikan, sehingga hawa nafsu itu tiba-tiba terdam. Ya, tapi saya pengen punya istri yang mancungnya ke depan, tapi kenapa sekarang aku mancungnya ke dalam istriku? Nah, itu kan kecewa kan, kekecewaan ya, kepengenannya gede, dapatnya yang sebaliknya. Didamaikan, terus dia melihat ternyata istrinya yang mancungnya ke dalam, katanya mancungnya ke dalam. Dia bilang, istriku mancungnya nggak ke depan tapi ke dalam. Ternyata istrinya itu yang membuat dia menjadi berarti hidupnya. Mungkin istrinya banyak menjadi orang istri yang bijaksana, memberikan jalan keluar buat masalah-masalah dalam hidupnya. Bahkan mungkin istrinya itu yang menolong seluruh keluarganya, menjadi penyelamat bagi keluarganya. Wah, aku berdosa besar kepada istriku. Karena didamaikan, sehingga Anda melihat sebelum Anda didamaikan, Anda cuma bisa melihat yang jelek tentang istrimu, tetapi begitu kamu didamaikan ya kepada Sang Pencipta Yesus Kristus, ya, Anda tiba-tiba melihat hal-hal yang baik, semuanya baik. Semua baik, semua baik. Apa yang kau berikan di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Baik, saudara. Karena Anda didamaikan, pikiranmu dimetanoia, berubah, saudara.
anakku kurang ajar begini. Kamu didamaikan dengan Tuhan Yesus. Lalu kamu melihat ternyata bukan anakmu yang kurang ajar. Kamu yang kurang ajar. Iya nak, ternyata papa yang salah. Papa mau berubah. Setelah si papa ini berubah, anaknya berubah, saudara. Karena kita sudah belajar di embun pagi bahwa apa yang terjadi di sekelilingmu adalah respon dari hidupmu hari ini dan di masa lalu. Ya, cermin. Kemudian Anda didamaikan. Sehingga ketika Anda berubah, tiba-tiba sekelilingmu juga berubah. Sudah semua diajarin ya di embun pagi. Rajin ikut embun pagi jam 4 pagi. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Berarti, saudara. Tiba-tiba hidupmu yang sia-sia diperdamaikan dengan Yesus jadi berarti. Bahkan di penghujung hidupmu, saudara. Satu ketika ada saya punya anak buah, sales manager ya. Kami masih di Bali waktu itu, ya. Lalu saya besuk, papahnya sedang dying, sekarat, saudara, mau mati. Kata dokter mungkin cuma tinggal beberapa bulan, paling lama bisa beberapa minggu saja. Lalu saya datang, saya tengok, saya ngobrol-ngobrol, dia sedih. Iya, saya sedih, saya nggak baik sekali. Contohnya, dia judi, saudara, suka judi. Hancur-hancuran hidupnya judi, saya bikin susah anak saya, begini, begitu. Saya bilang, Om, kalau Om tidak bisa ngajari anak, karena Om sudah memberi contoh yang tidak baik. Om kasih tahu anak Om, ya akui kesalahan Om, supaya anak Om belajar dari kesalahan Om. Itu adalah pelajaran, itu adalah hikmat, itu adalah warisan yang paling luar biasa di dalam hidup seorang ayah kepada anaknya. Apa yang hari ini saya ajarkan kepada Anda, ya, karena dulu saya gagal melakukannya, dan kemudian saya share kepada Anda harusnya bagaimana, dan kemudian saya pun melakukan apa, saya perbaiki apa yang dulu gagal. Saya diperdamaikan, dan jadi baik, dan Anda kalau ikutin teladan saya, Anda akan baik. Teladanilah saya, seperti saya telah meneladani Kristus. Saya masih hidup orangnya. Om ini kemudian mati, dia turuti apa yang saya ngomong, saudara. Dia cerita sama anaknya. Anaknya cerita sama saya, ya. Itu dia bilang, itu adalah luar biasa. Saya bertanya-tanya kenapa papa saya kurang ajar sekali sama mama saya. Diceritain, jujur ngaku. Ya, sekalipun sudah di penghujung sakratul maut, saudara, Anda tetap bisa diperdamaikan. Supaya Anda ada di sini, di paradaiso jiwamu. Waktu kamu mati meninggalkan ragamu, jiwamu meninggalkan ragamu, kenanganmu apa? Kamu punya pengharapan yang baru, anakmu jadi. Anakmu akan sukses karena kamu kasih tahu rahasia kelam hidupmu. Ya kan? Diperdamaikan. Yesus berkata, akulah jalan. Ya kan? Akulah akulah kehidupan. Akulah aletheia. Akulah zoe. Nah, itu terjadi. Makanya tidak ada keselamatan selain melalui Yesus Kristus. Karena kita mengenal itu semua dari Yesus Kristus, dari nama itu. Anda tidak mengenal dari Sang Buddha, sekalipun Sang Buddha begitu baik. Tapi Sang Buddha pun berkata, kalau aku hidup sekali lagi, barulah aku sempurna. Sekarang aku nggak sempurna. Buddha baik ya. Dan saya kok yakin Buddha ini ketemu Tuhan Yesus ya. Mengapa dia bisa begitu karena mengajarkan cinta kasih. Tetapi itu tidak sempurna. Buddha tidak pernah berkorban bagi umatnya seperti Tuhan Yesus. Karena dia bukan Yesus. Dia bukan Hamasiah. Dia bukan Sang Kristus. Kristus. Dia bukan, saudara. Dia adalah Buddha, manusia biasa. Ya, dia bukan Sang Kristus. Dia bukan yang dijanjikan. Dia memang orang baik. Dia orang yang luar biasa. Tetapi pendamaian sejati itu hanya ada di dalam Kristus Yesus.
sehingga jiwamu didamaikan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Tenang jiwamu, damai hatimu. Kamu melihat orang bukan dengan kebencian, kamu melihat orang dengan penuh cinta. Sehingga saya, si Joseph Paulusang, yang dibenci oleh banyak orang Indonesia, bisa mengkoordinir Anda semua buat menabur untuk berbagi kepada orang-orang yang lapar di Indonesia, refugee di Indonesia, memperjuangkan hak-hak minoritas karena cinta. Ya kan? Karena cinta, saudara. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Karena cinta. Oh, ini Pak Paulus sudah menghujat Stephen Indra. Enggak, saya enggak menghujat. Saya lagi cerita apa yang kalian yakini. Yang kalian yakini kan Stephen Indra dapat bidadari. Nah, saya ceritain ini loh bidadarinya. Orang mati dikenang perbuatannya, saudara. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, saudara. Orang mati itu meninggalkan apa yang dia perbuat selama hidupnya dia. Paling tidak orang-orang Kristen mengenang Stephen Indra itu sebagai orang-orang yang mengharap-harap bidadari, saudara. Iya kan? Sampai ngaku-ngaku jadi Romo segala kan? Nah, saya ceritain apa yang terjadi penglihatannya Nabi ke-26. Supaya Anda jangan dikibulin, saudara. Saya punya tugas untuk memintarkan ya para pengikut Yesus yang rajin ikut koinonia di tempat ini dan rajin mengikuti YouTube saya. Jangan lupa like dan subscribe lebih dulu. Kalau enggak, nanti saya kutuk Anda jadi kodok di dalam celana dalam. Lanjut ya. Lanjut. Nah, disinilah pertarungannya, saudara. Tadi tanya, orang kaya dan Lazarus. Ya, tadi saya janji ngasih tahu sama Pak HTN, siapakah Lazarus ini, saudara? Siapakah Lazarus ini? Kalau Anda ikut embun pagi 2 hari yang lalu saya cerita ya. Siapakah Lazarus, saudara? Firman Tuhan berkata apa, saudara? Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir untuk apa yang kamu makan, minum, pakai. Mengapa Lazarus miskin dan mengemis? Satu. Ya kan? Kenapa dia harus ngemis-ngemis? Katanya burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Saya sudah jawab di embun pagi yang lalu ya, tapi saya jelaskan lagi sekarang. 2, mengapa orang kaya meminta Lazarus ke sanak familinya? Ya kan? Kenapa nyuruhnya Lazarus? Ya kan? Kenapa mintanya Lazarus? Itu kan pertanyaan, saudara. Saudara pernah mikir nggak? Saudara, kalau Anda membaca di dalam Lukas 15, anak yang hilang, ya, ada ini kan Lukas 15 tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, ya. Lalu Lukas 15 ini ada tentang anak yang hilang, saudara. Ada seorang punya 2 anak laki-laki, ya. Terus intinya ceritanya anak sulungnya itu tetap di rumah bapaknya, anak bungsunya dia foya-foya, saudara, makan ampas babi. Itu pun masih dimarahi sama yang punya babi-babi itu, saudara. Lalu dia pulang, dia memutuskan untuk pulang. Pulangnya dia lapar apa kaya? Ngemis, saudara, masih ngemis. Dia pulang dari negeri yang jauh, ya dia harus ngemis, saudara. Pulang ke rumah bapaknya. Ya. Lazarus itu sedang dalam perjalanan pulang dari anak yang hilang. Lazarus inilah ya sebuah parabel, sebuah metafora dari anak yang hilang yang sedang dalam proses kembali. Judulnya embun paginya adalah Hikmat Lazarus ya. Anda tonton lagi Hikmat Lazarus, saya kasih tahu di situ ceritanya. Cuman saya lagi cerita sedikit lah ya. Saya ngulangin bagian yang belum saya ceritakan di embun pagi karena waktunya terbatas. Lazarus adalah anak yang hilang yang sedang pulang ke rumah bapaknya, saudara. Ya, sehingga dalam perjalanan itu dia harus mengemis
Sebab orang-orang yang selalu setia di dalam Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan Yesus dan dia dalam kasih karunia Tuhan tidak akan pernah kekurangan makan dan tidak akan pernah mengemis. Itu janji Tuhan. Dan itu ya dan amin, tidak akan leset. Ya. Tetapi ketika Anda meninggalkan kasih karunia itu, lalu Anda kembali bertobat, ya, Anda akan hidup seperti Lazarus secara metafora dan secara kenyataan. Secara metaforanya adalah Anda akan seperti orang ngemis, compang-camping sampai Anda mati, saudara. Banyak proses yang harus Anda lalui. Semua yang Anda tabur harus Anda tuai. Ya, semua yang Anda tabur itu harus Anda tuai. Jangan takut kalau Anda yang sekarang ini ada di dalam kandang babi lagi mau makan ampas babi, saudara. Masalahnya banyak orang tidak mau, saudara. Ketika ditanya kamu mau balik sama Tuhan, nggak mau, aku sudah enak hidupnya. Seperti orang kaya tadi, saudara. Anakku, kamu sudah mendapat yang baik semasa hidupmu. Kamu nggak mau balik kayak Lazarus. Lazarus memilih untuk pulang, kamu nggak mau. Saya nggak mau Tuhan, saya mau jadi bandar judi online, saya mau jadi mualaf saja Tuhan. Saya mau ngibul-ngibul saja jadi bekas romo, bekas pastor, bekas pendeta, bekas ketua PGI, bekas ketua DGI, bekas paus kalau perlu ya. Belum ada yang ngaku bekas paus jadi Islam ya saudara. Belum ada yang ngaku-ngaku ya. Adanya bekas kardinal, ngaku-ngaku bekas kardinal, bekas misionari, orang top di Indonesia. Saya aja nggak pernah tahu namanya. Anda lebih memilih itu, jalannya Yahya Waloni, Hani Christian. Anda lebih memilih jalannya Stephen Indra, saudara. Anda nggak mau balik, kayak si Lazarus pulang, kayak anak yang hilang itu pulang. Anda nggak mau, saudara. Udah enak. Sehingga waktu mati dia pergi ke Hades, ke alam barzah kan. Bahkan loh, agama Islam itu juga kasih tahu loh. Bener-bener walahu khairul makirin loh. Anda pikir di alam barzah itu ngapain, saudara? Panas tuh. Kayak si orang kaya itu. Jiwanya tersiksa kan? Tersiksa, saudara. Panas. Coba Anda pilih jalan yang dipilih oleh Ali Makrus. Dibaptis kan? Menderita nggak? Menderita seperti Lazarus. Hidupnya menderita loh. Ketika Ali Makrus itu dia menyangkal Yesus, dituduh menyangkal Yesus, ya karena ada kompromi-kompromi itu yang saya marahi dia ya. Kemudian saya datang, saya ketemu Ali Makrus sama Edi Prayitno tuh di depan Edi Prayitno itu ya. Saya samperin itu. Terus saya baptis Edi Prayitno, tak tunjukkan pakaian saya masih basah baru baptis Ali Makrus di KFC itu ya. Di Benoyo apa di mana saya lupa namanya, di KFC Benoyo saya baru ingat tuh ya. Tak tunjukkan pakaian saya masih basah baru baptis Ali Makrus sama Andrew Little yang dari Jerman itu. Ada fotonya kan saya tunjukkan kan? Nah saya tunjukkan di sini. Setelah itu Ali Makrus kembali diubur-ubur, dia pergi ke Bali, saudara. Kita peliharakan ya. Kita peliharakan Ali Makrus. Kita urunan terus buat support Ali Makrus. Dan dia mati. Saya yakin sekali hari ini Ali Makrus ada di Paradise. Ada di Paradiso bersama dengan Lazarus. Sama dengan Lazarus ini, tos lagi tos sama Lazarus. Ada bidadari ya nggak ada lah. Udah nggak mikir lah. Ali Makrus dari masa hidupnya aja udah nggak ngarep bidadari. Dia ngarepnya apa? Saya ingin ketenangan Pak Paul. Saya ingin sejahtera. Saya ingin damai. Saya ingin ada sukacita dalam hati. Saya ingin ada damai yang luar biasa itu. Dan dia sekarang mendapatkan apa yang dia inginkan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Ada bersama dengan Ali Makrus di dalam sekarang ini. Yaitu yang kita sebut dengan Taman Tuhan. Mengapa namanya Taman Tuhan, Paradiso? Karena itulah taman. Anda duduk, Anda mendengarkan sesuatu yang indah.
Apakah di taman Tuhan ada orang olala bebe? Oh, olala bebe, olala bebe. Nggak ada, saudara. Yes, no, no, yes, yes. Nggak ada, saudara. Di taman Tuhan nggak ada begituan. Ada kalau taman begitu diusir. Ada polisi datang kalau di Belanda gitu, di taman itu ada olala bebe gitu. Nggak dipenjara, cuma diusir. Nggak boleh. Ini ada orang, ada anak kecil, ada segala macam. Kamu nggak boleh olala bebe di situ. Yes, 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 no, no, nggak ada, saudara, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak ada. Taman Tuhan itu tempatnya tenang, enak, burung berkicauan, anak-anak bermain riang, Anda lihat semua orang bersuka cita. Ada yang lagi baca buku, ada yang lagi main gitar, ada yang lagi tidur-tiduran, tapi nggak ada yang lagi yes, no, nggak ada. Itu adanya di alam barsya. Anda cuman mendengar suaramu sendiri. Yes, oh lala bebe, olah. Wah, mana Anda tengok-tengok, itu bidadariku. Tapi nggak ada, saudara. Tipu-tipu itu hanya fantasimu saja. Semua hanya di dalam fantasi. Kadang itu kan pikiran kita yang ada di Hades. Ali Makrus bahagia. Bagaimana dengan Yudi Mulyana? Ini pertanyaannya Yudi Mulyana. Dia bikin syahadat palsu, saudara. Ya kan, waktu itu kan ditentang sama Hani Christian kan, syahadat itu palsu. Yudi Mulyana sampai ini ya, ketakutan ya, dikejar-kejar sama Stephen Indra, sama Yudi Mulyana. Yudi Mulyana itu dikejar sama Stephen Indra, sama si Ali Makrus, saudara. Diuper-uper ya, teror sedemikian rupa ya, si Yudi Mulyana ya. Jadi mau lari ke Jerman, keburu ketahuan, saudara. Keburu ketahuan. Ya, kan itu saya nginjilin, terus waktu baptis pertama kali kan laporan sama saya. Kalau kamu kembali dari jalan anak yang hilang itu jadi Lazarus, saudara. Anda kan hidupmu akan penuh dengan penderitaan. Itulah jalan salib yang harus kamu bayar dengan darahmu sendiri. Sampai matinya Yudi Mulyana menderita kayak Ali Makrus. Menderita karena diteror sama orang-orang Islam ini, dipersulit, ya kan, semuanya kan, dimutasi, enggak, kasihan, saudara. Tapi Yudi Mulyana sudah menempuh jalan itu, ya, dia sudah siap, sudah menempuh jalan itu. Dia udah bilang, umur saya nggak lama lagi, Pak Paul. Dia udah bolak-balik ya, dari mulai itu, saya itu kalau ke Jerman memang kenapa kemarin saya ragu, Pak Paul, sehingga kita terlambat semuanya ya, tapi ya sudah, umur saya nggak lama lagi. Lagian kalau saya ke Jerman nanti, siapa yang nungguin anak saya? Saya pengen matinya itu bersama dengan anak saya. Umur saya nggak lama lagi, Pak Paul. Bolak-balik Yudi Mulyana ngomong begitu ya. Umur saya nggak lama lagi, Pak Paul. Udah ngomong begitu bolak-balik saya. Ya. Mereka mungkin tidak bisa mendapatkan mahkota yang indah-indah, saudara. Tetapi mereka menempuh jalan Lazarus. Dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Enggak dong ya, kalau Yudi Mulyana bapaknya bukan Abraham dong ya. Tapi Yesus bilang ya, Tuhan bisa membuat batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham. Berarti Yudi Mulyana juga ada di pangkuan Abraham dong. Sama si Ali Makrus ya. Lagi tos bareng. Hai Ali Makrus. Waduh, untung ya. Kemarin si Paul nyamperin kita ya. Aduh, terus saya bilang, oh enggak, bukan karena saya ya. Karena Tuhan Yesus pulihkan saya dulu. Kalau saya belum dipulihkan juga nggak bakal berani saya nyamperin kalian, gila apa? Nyamperin ke sarang siluman, ya kan? Saya satroni itu kan, AWF itu kan, satroni ketemu dikeroyok saya sama orang AWF itu kan, Yudi Mulyana, saya mau dilaporin polisi sama Yudi Mulyana. Dan ada beberapa yang lain lagi nggak perlu saya sebutkan karena belum kembar kan. Itu begitu ceritanya, saudara. Itu yang terjadi. Itulah jalannya Lazarus, saudara. Ya, yang ditempuh Lazarus sehingga dia harus mengemis, harus dijilatnya. Nah, kenapa sekarang yang kedua? Kenapa orang kaya ingin ya Lazarus yang turun? Karena Lazarus ini sebenarnya kenal sama si orang kaya ini, saudara. Ya. 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 Lukas 16 ini ya. Ayat yang kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh.
agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Lalu jawabnya Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Kalau mereka tidak mau mendengarkan kesaksian itu, jawaban itu tidak, Bapak Abraham. Jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Yesus yang bangkit dari orang mati, saudara. Ternyata bukan Lazarusnya, tapi Yesus yang bangkit dari orang mati. Itu aja kalian orang Islam masih nggak mau percaya. Kalian lebih percaya dustanya si Stephen Indra daripada kesaksian orang mati bangkit. Karena kamu tidak mengerti apa itu kesaksian Musa dan para nabi. Kamu nggak ngerti. Saya mengajarkan Yesus yang dinubuatkan oleh Musa dan para nabi. Tapi kalian mengklaim bahwa itu adalah Muhammad. Mau orang mati bangkit, padahal sudah ada orang mati bangkit. Muhammad nggak pernah bangkit dari orang mati. Itu aja kamu nggak percaya. Modar kowe. Kapan kapokmu? Itu? Kapan kapokmu? Bener nggak? Hati-hati, saudara. Bagi Anda ikut kelas evangelis, ya, yang Anda ingin dapat detail dari mana saya bisa mengerti ini, ya, dan ikut kelas seminari online bulan Januari. Kelas evangelis bulan ini ya, hari Selasa besok kita mulai jam 7. Ya, itu ada beberapa apologet yang masuk ke dalam ya, ada beberapa apologet Kristen yang masuk. Nanti kita lagi bikin kelas seminari online. Ya, seminari selama total maksimum 5 tahun ya. Bisa 4 tahun selesai. Itu nanti bachelor evangelis dan master apologetika. Saya sedang menduplikasi apologetikanya saya kepada orang-orang. Ya, bagaimana Anda menyusun sebuah apologetika dan menyusun dogma buat dirimu sendiri. Ikut ya, ikut seminari online. Anda yang lulus SMA langsung ikut aja. Kalau yang belum lulus SMA ya terpaksa Anda harus ikut kejar paket C dulu ya. Karena kan kita ada gelarnya bachelor evangelis dan dan master apologetika. Ya, saudara, jadi ternyata kenal si Lazarus ini sama si orang kaya ini, saudara. Jangan-jangan itu adalah orang yang Anda kenal, saudara, setiap hari. Anda nggak mau menempuh jalan itu, jalannya Lazarus. Ya, Anda nggak mau menempuh jalannya Lazarus. Tapi, si Lazarus dengan bulat hati, walaupun saya harus ngemis. Ya, bahkan penyataannya kan si anak yang hilang bilang apa, sekalipun aku jadi congok semua aja. Tapi malah dikasih pakaian jubah yang baru, dilayani oleh pelayan-pelayannya para malaikat ini kan. Ya kan? Kalau saya waktu jadi penjahat, saudara ya, saya bertobat. Apa? Firman Tuhan datang sama saya, ya. Firman Tuhan bilang apa? Jual semuanya. Nolkan. Wah, tak nolkan benar, saudara. Saya nolkan. Kami tidurnya di atas bed cover. Kasur, ranjang, lemari, semua kita kasihkan ke panti asuhan dan kasih ke anak-anak miskin. Semua uang sisa penjualan rumah, setelah bayar hutang, bayar segala macam, kita ada sisa penjualan rumah, kasihkan semua, saudara. 0. Kita benar-benar ada 0. Saya melayani Tuhan hari ini, setiap rupiah yang saya hasilkan, yang membangun saya hari ini, saudara. Bukan dari sisa-sisa masa lalu, habis, dah. Itu jalan Lazarus yang saya tempuh, saudara. Kebetulan saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk hidup di dunia ini. Untuk menyelesaikan tugas saya sebagai Joseph. Ya kan? Destiny saya sebagai Yosef. Tuhan suruh saya selesaikan. Nah, itu destiny saya. Dan saya hidup dalam destiny saya. Jalannya Lazarus yang harus saya tempuh. Tetapi kemudian saya masuk ke dalam jalannya, jadi saya masuk dalam jalannya pertama, ya 2 tahun kami melalui jalannya Lazarus. 1 tahun pertama ngeri sekali, 1 tahun kedua ngerinya sudah hilang. Ngalamin jalannya Lazarus, 1 tahun yang kedua ngerinya sudah hilang. Tahun yang ketiga Tuhan tiba-tiba pulihkan.
Saya sudah ke Hong Kong, saya sudah ke Cina, saya sudah ke Thailand, udah kemana-mana, udah ke Makau, udah udah penginjilan keliling dunia ya, udah penginjilan dari ujung ke ujungnya Indonesia, barat sampai timurnya Indonesia, saya sudah pergi semua, saya penginjilan. Setiap saya pergi ke daerah, saya pasti turun ke jalan, saya penginjilan, saudara. Saya ke Hong Kong, saya turun ke jalan, saya ke Makau, saya turun di jalan, saya di Thailand, saya turun ke jalan, saya di Eropa pun saya turun ke jalan, saudara. Karena untuk itulah saya dipanggil, ya kan? Untuk itulah kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil, bukan jadi artis, bukan jadi selebritis, ya kan? Nah, sebentar, 7 menit lagi, sabar ya, 7 menit lagi. Nah, lalu saudara, tadi kan ceritanya Lazarusnya. Nah, sekarang kita cerita penjahat di sebelah Yesus. Ya, penjahat di sebelah Yesus. Siapakah penjahat di sebelah Yesus? Ya. Seorang penjahat yang digantung menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Hukuman yang sama. Sebagai apa, saudara? Sebagai pemberontak, saudara. Ya. Yesus dikatakan ya dihukum dalam kawanan pemberontak, rebel, makar. Makanya hukumannya sama, yaitu apa, saudara? Salib. Ya. Saudara tahukah saudara bahwa penjahat di sebelah Yesus ini bukan tukang perkosa, bukan penjahat kriminal karena dia jahat, dia ngawur, saudara. Bukan. Penjahat di sebelah Yesus ini adalah seorang jihad Yahudi, saudara. Pejuang jihad, pejuang sucinya orang Yahudi. Makanya mereka memberontak lawan Roma untuk membebaskan orang Yahudi. Seharusnya yang di kayu salib adalah Yesus Barnabas dan 2 orang ini, saudara. 3 orang. Yesus Barnabas adalah pimpinan dari kawanan ini. Tetapi Yesus Kristus menggantikan Yesus Barnabas. Ya, seperti kambing yang diserahkan kepada Azazel sama kambing yang diserahkan kepada Yehova. Yesus adalah yang disembelih untuk Yehova, Yesus Barnabas adalah kambing yang dilepaskan untuk Azazel. Dan 2 penjahat ini adalah pasukan jihad. Mereka hidupnya harus benar. Sebelum dibaptis, sebelum mereka berjihad, mereka harus disucikan dulu, saudara. Dibaptis dulu. Dengan baptisan siapa? Siapa yang membaptis zaman itu? Yohanes, saudara. Mereka sudah dibaptis di dalam baptisan Yohanes. Karena mereka melewati Yom Kippur, setiap tahun mereka dibaptis. Dan mereka tidak boleh berhubungan seks dengan wanita selama mereka dalam jihad, dalam perjuangan itu. Waktu mereka lagi perangnya ya kalau sudah perangnya mereka boleh berhubungan. Tapi waktu mereka lagi melakukan perlawanannya, mereka pun tidak boleh berhubungan dengan wanita. Ingat, Daud dan pasukannya waktu mereka ada di Not. Waktu kejar-kejar Saul, Daud pergi ke Not, lalu tanya sama imam di sana, ada makanan nggak? Ada. Tapi ini adalah roti bagi para imam. Kamu harus nggak boleh berhubungan dengan wanita. Oh, kami sudah 3 hari nggak berhubungan dengan wanita karena kami sedang bersiap untuk perang. Ya, jadi penjahat di sebelah Yesus, yang satu, ya, dia mengolok-olok Yesus karena dia seperti para ahli Farisi, ahli Taurat yang lain. Dia tidak percaya. Yang satu dia percaya nubuatan Mesias itu. Oh, Mesias datang dan Yesus akan menjadi raja. Makanya kalau engkau menjadi raja nanti, ingat akan aku. Kedatangan Yesus yang pertama adalah untuk menggenapi Taurat. Kedatangan Yesus yang kedua adalah untuk menjadi raja. Tetapi Yesus bilang, oh, hari ini kamu bersama dengan aku di Paradiso. Lalu banyak orang bilang, kok nggak dibaptis? Loh sudah kan, tadi kan saya sudah bilang bahwa penjahat di sebelah Yesus adalah
para pejuang suci orang Yahudi dan mereka dibaptis saat Yom Kippur. Ya kan? Sudah dibaptis. Jadi jangan ngomong baptisan nggak perlu, buktinya penjahat di sebelah Yesus nggak dibaptis. Salah, penjahat di sebelah Yesus sudah dibaptis. Jadi keselamatan itu harus dibaptis. Itulah sebabnya saya ngomong sama Ali Makrus, kamu saya baptis ulang. Saya ngomong sama Yudi Mulyana, kamu harus dibaptis ulang. Harus dibaptis dengan air, saudara. Ya, mau dipercik, mau dikerucuk, mau dicelupkan, ditenggelamkan, pokoknya harus dengan air. Penjahat di sebelah Yesus itu sudah dibaptis. Dan dia bersama dengan Yesus di Paradiso. Yang satu sudah dibaptis juga belum? Sudah, dua-duanya sudah dibaptis. Tapi dia dibaptis nggak percaya. Makanya kamu yang sudah dibaptis tapi nggak percaya, jangan ngarep-ngarep Paradiso. Jangan ngarep. Kalau kamu tidak percaya, bagaimana percaya? Anda harus belajar. Namanya percaya itu apa? Anda harus lahir baru. Air, tapi Anda belum lahir dari roh. Anda belum rema. Bahkan Gilbert pun belum tentu lahir baru, saudara. Orang yang lahir baru pasti suka berdiakonia. Orang yang lahir baru pasti suka bermarturia. Orang yang lahir baru, dia hidupnya akan selalu berubah metanoia. Ya kan? Buah dalam jiwa-jiwa, buah dalam karakter. Ya, luar biasa kan firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita. Ya, bagaimana Anda bisa mencapai keselamatan yang sejati. Supaya Anda jangan ditipu dan tertipu oleh ilusi-ilusi agama. Hanya nama Yesus. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, TUHN besar semua, engkau akan diselamatkan. Lihat. Ya, Roma 10 ayat 13. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita akan buka di dalam Yoel 2 ayat 32. Ya. Yoel 2 ayat 32. Mana? Yoel 2 ayat 32. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita buka, saudara, di dalam, balik lagi ke Roma 10, saudara. Ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan. Muhammad tidak percaya bahwa Yesus telah mati disalib dan dibangkitkan. Makanya Muhammad sampai hari ini masih penasaran di alam barzah dengan semua tipuannya. Hai orang-orang Islam yang sedang dengar YouTube ini, apakah Anda percaya Yesus adalah Tuhan? Ya, Kurios Adonai. Dan percaya Yesus mati di kayu salib dan bangkit untuk mendamaikanmu dengan Sang Pencipta. Tanpa Yesus. Ya, bukan cuma kata Paulus, saudara. Kalau Anda baca Kisah Rasul 4, ya. Ini khotbahnya Petrus ya, Kisah Rasul 4 ya, ayat 12. Ya, ini lagi mulai 11 ya. Yesus
adalah batu karang yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Lihat ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, ya, Yesus, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, tidak juga kepada Muhammad, tapi hanya kepada Yesus. Tidak kepada Buddha, hanya kepada Yesus. Tidak kepada nama siapapun, hanya nama Yesus Kristus. Ya, maka kita bisa diselamatkan. Hanya nama Yesus. Memang nanti di akhir zaman, ya, semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Nah, Kisah Rasul, Wahyu 20 tadi ya. Terakhir banget. Ya kan? Lalu aku melihat orang di depan tahta itu dibuka, semua kitab dibuka. Lalu aku melihat apa? Orang mati. Ya, aku melihat orang mati, saudara. Di dalam Wahyu 20, ya, adalah setelah zaman 1000 tahun. Aku melihat orang-orang mati. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu sudah dibangkitkan. Jadi nggak mati, saudara. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, nggak dibangkitkan. Orang yang percaya kepada Yesus, seperti Ali Makrus dan seperti Yudi Mulyana, nanti akan dibangkitkan. Tetapi Stephen Indra, Moko Ginta, Ahmad Dedat, Muhammad, nggak dibangkitkan. Tiba-tiba mereka, orang-orang mati yang besar dan yang kecil, berdiri di depan tahta. Mau Muhammad, mau Stephen Indra, saudara. Mau besar, mau kecil. Mau orang hebat, mau orang gak hebat. Mau pecundang, mau apa, pokoknya semua akan berdiri di depan tahta itu. Kalau dia mati, belum dibangkitkan. Karena dia gak percaya Yesus. Lalu dibuka semua kitab. Apa yang dibuka? Kitab apa? Dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang mati yang dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Ada kitab kehidupan dan kitab perbuatan. Kitab kehidupan, kalau namamu nggak ada di dalam kitab kehidupan itu, ya, maka kamu akan dihakimi menurut perbuatanmu. Apa? Nah, kalau bayi bagaimana? Ya, kalau bayi kan belum berbuat apa-apa, ya tetap dia masuk ke Hades, masuk ke dalam Gehenna, tapi belum berbuat apa-apa. Apa yang dihukum di Gehenna? Perbuatan kita, saudara. Di Hades, jiwamu ditawan. Di Gehenna, perbuatanmu, saudara. Apa yang telah kamu perbuat? Bukan hanya buah pikiranmu, tapi semua keputusan-keputusanmu. Ya kan? Makanya, itu akan dibinasakan. Itu namanya kematian yang kedua. Namanya mati itu. Mati. Kamu nggak bisa apa-apa, kan namanya mati. Kamu hanya bisa menerima penyesalan demi penyesalan. Mati kamu. Mati yang kekal. Itulah mati yang kekal. Mati itu bukan off, hilang. Bukan ya. Mati itulah yang namanya mati. Definisinya mati, saudara. Maka laut ini adalah Hades yang menyediakan orang-orang mati. Ya. Laut ini kan Abysos kan, di dalam Kejadian 1 ayat 2. Maut dan kerajaan maut. Ya, maut dan kematian, ya kan? Dan Thanos ya, Thanos dan kerajaan maut. Hades itu yang menyerahkan orang-orang mati di dalamnya, mereka dihakimi menurut perbuatannya. Lalu dibuang ke lautan api, itulah kematian yang kedua. Tadi kan Lazarus dan orang kaya kematian yang pertama, lalu nanti Lazarus dibangkitkan. Ya, untuk memerintah 1000 tahun. Lalu kematian kedua, lautan api. Orang kaya mati pertama nggak dibangkitkan, lalu mati lagi kedua, lautan api, Gehenna. Itu yang namanya Gehenna, neraka, saudara. Lautan api, Firo, bukan Plox ya. Plox itu di Hades, Firo itu di Gehenna. Begitu ya, saudara ya. Nah, kalian mau mengikuti jejaknya Stephen Indra atau mau mengikuti jejaknya Ali Makrus? Hai mualaf, ya. Agustan, siapa lagi mualaf itu ya? Irna Handono, Hani Christian, Kainama, siapa lagi mualaf ya? Ya Waloni, kamu mau ikuti jejaknya Ali Makrus, jejak Lazarus, atau mau jejak orang kaya? Kamu boleh.
jualan agama, fitnah-fitnah untuk kamu bisa kaya raya. Tetapi kamu akan tempuh jalannya orang kaya ini. Ya kan? Karena akan memohon-mohon kepada Ali Makrus sama Yudi Mulyana buat memberitakan Injil. Sekarang Stephen Indra ini lagi mohon-mohon tuh sama Yudi Mulyana tuh. Kan Stephen Indra kan yang pertama kali membongkar Yudi Mulyana dibaptis kan, di blow up kan, sama Stephen Indra. Jahat sekali ya Stephen Indra ini. Terus Hani Christian tuh wah seperti ini ya, seperti headhunter, seperti pemburu kepala dia. Wah, dengan beringasnya dia kejar si Yudi Mulyana sampai ke rumahnya, saudara, diteror. Berdua nih sama Stephen Indra. Sekarang Stephen Indra lagi mohon-mohon tuh, Bapak Abraham, tolong dong supaya Yudi Mulyana celupkan jarinya ke air buat aku kasih minum. Aku haus di sini, panas. Aku haus, kepengen olala bebe, tetapi nggak ada yang buat olala bebe. Lagi ngemis-ngemis, lagi minta tolong sama Bapak Abraham supaya Yudi Mulyana memberitakan Injil kepada keluarganya Stephen Indra. Tapi Bapak Abraham bilang apa? Gak bisa. Ada jurang yang sangat jauh. Luar biasa ya firman Tuhannya ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau Anda ingin lebih detail pengajaran-pengajaran dari N26. Anda bisa ikut kelas evangelis, kursus 4 bulan, ada 3 kelas, sebenarnya 4 kelas ya, sama kelas bahasa Ibrani, atau Anda bisa masuk langsung ke Hagios International Seminary Online untuk jadi bachelor evangelis atau master apologetika. Tuhan Yesus memberkati. Ini jam berapa nih? Wah, kita 20 menit lagi deh ya, buat tanya jawab ya, boleh ya, 20 menit untuk tanya jawab, silahkan, lanjut lagi. Thank you.